Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi Sarma. Selamat siang juga. Gimana nih kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah, Bu, baik sehat. Alhamdulillah ya. Bu Tini, sesuai janji kita kemarin, kalau hari ini kita akan bincang-bincang sejenak ya. Nah, di bincang-bincang kita kali ini, apa yang ingin Bu Tini sampaikan? Oh iya, begini, Bu. Pada sesi bincang-bincang kali ini, saya sebenarnya ingin menceritakan tentang permasalahan saya, Bu. Jadi begini, di kelas saya itu ada satu anak yang bernama Arka, yang setiap paginya itu diantar dan harus ditunggui oleh ibunya. Dan parahnya lagi, bahkan sampai di kelas ditunggui sampai pulang, Bu. Nah, saya inginnya anak itu tidak ditunggui lagi, dia bisa tinggal di kelas mandiri seperti teman-temannya, karena menurut saya di usianya itu sesuai dengan tahap perkembangannya harusnya sudah mampu mandiri, terutama dalam hal bersekolah tanpa ditunggu lagi sama ibunya, seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi begini ya masalahnya. Ada anak murid atau peserta didik Bu Tini yang bergantung terus pada ibunya. Jadi ketika ditinggal dia menangis dan ibunya ingin bagaimana anak itu bisa mandiri dan mau ditinggal oleh ibunya seperti itu Bu ya. Iya, seperti itu, Bu. Jadi dari sesi bincang-bincang kita kali ini eh, apa yang Ibu Tini ingin menghasilkan atau apa yang Ibu Tini ingin capai dari bincang-bincang kita kali ini? Saya inginnya mendapatkan solusi, Bu, tentang permasalahan saya itu, tentang Arka ini, supaya dia bisa lebih mandiri, bisa diam tenang ketika ditinggal ibunya, seperti itu, Bu. Oh iya iya iya. Baik. Jadi Ibu Tini ingin di akhir bincang-bincang kita kali ini menemukan solusi bagaimana supaya anak murid Ibu itu yang bernama Arka bisa mandiri ya. Nah, setelah bincang-bincang kita kali ini, kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini apa nantinya? Bisa dijelaskan Bu Tin? Ya, paling tidak lah, Bu, anaknya bisa mandiri, seperti itu. Baik. Dari cerita Bu Tini tadi itu, kalau dilihat ya rentang skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaiannya ada di skala berapa, Bu? Bisa dijelaskan? Kalau yang saya rasakan sih, masih di skala 5, eh, dan harapannya bisa mencapai skala 7 lah, paling tidak. Kalau misalnya 8 atau 9 sampai 10 lah, lebih baik lagi, Bu. Oh iya, begitu, Bu ya. Tapi begini nih, saya ingin tanya sedikit nih sama Bu Tini. Kalau yang mandiri itu kayak bagaimana, Bu ya? Bisa dikasih contohnya? Begini, Bu, anak mandiri yang saya maksud itu adalah anak yang seusianya itu, anak yang bisa mengatur dirinya tanpa didampingi lagi sama orang lain, bisa mengurus dirinya terutama dalam hal-hal kecil, seperti itu, Bu. Iya, jadi kalau menurut Bu Tini itu yang mandiri itu adalah anak yang tidak bergantung lagi sama ibunya, Bu ya. Iya, seperti itu, Bu. Oh iya iya. Jadi begini Bu, kalau mandiri itu bisa Ibu Tini jelaskan indikatornya seperti apa? Kalau mandiri itu maksud saya anak yang di kelas itu minimal lah bisa duduk tenang, tanpa selalu ditemani, bisa mengurus dirinya dalam hal misalnya mandiri mengambil barang, membereskan mainannya sendiri, terus ibunya tidak lagi di sampingnya, seperti itu, Bu.
Oh iya iya. Jadi kalau maksudnya tadi indikatornya itu bisa berada di kelas tidak ditemani, tidak menangis ketika ibunya ditinggal sama ibunya ya. Iya Bu. Jadi seperti itu ya. Dia anaknya tidak nyaman dengan lingkungannya, bisa dijelaskan Bu ya. Eh, ya, mungkin sepertinya anak itu memang tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya. Dia belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya dan sepertinya masih segang juga dengan saya sebagai ibu gurunya ibu guru barunya. Dan mungkin juga di rumah dia belum dilatih sepenuhnya untuk mandiri, Bu. Iya, iya. Jadi sepertinya dia belum beradaptasi dengan lingkungan belajarnya atau lingkungan sekolahnya. Juga belum bisa akrab sama temannya, dengan ibu gurunya. Jadi atau mungkin memang ada kebiasaan-kebiasaan anak itu di rumahnya. Apa memang dia tidak terlatih mandiri. Nah, kira-kira Bu Tini apa yang Ibu Tini akan lakukan sehingga anak ini bisa mandiri dan bisa beradaptasi dengan lingkungan belajarnya atau dengan temannya sehingga dia bisa ditinggal sama ibunya. Mungkin begini Bu, saya sepertinya akan ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman. Tentunya kan menyenangkan juga sih pastinya. Juga akan mencari tahu kebiasaan-kebiasaan anak itu di rumahnya. Wah, keren Bu ya. Jadi nantinya Bu Tini berencana menciptakan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan belajar yang nyaman untuk anak ini, dan juga akan mencari tahu ya kebiasaan si anak ini di rumahnya, sehingga anaknya tidak mau ditinggal oleh ibunya. Jadi, nah kalau untuk lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa sih yang Ibu Tini maksud? Gini Bu, saya akan mengatur kelas saya semenarik mungkin, dengan memajang hiasan kelas yang menarik, menyediakan permainan edukatif yang beragam, lalu kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, terus memajang hasil karya anak, sehingga dia tertarik, kemudian bangga, dapat betah di kelas seperti itu Bu. Kalau untuk mencari tahu kebiasaan-kebiasaan si anak tersebut tadi itu Bu, di rumahnya, apa yang Bu Tini akan lakukan? Begini, saya akan mencoba melakukan pendekatan komunikasi dengan orang tua anak itu, dengan suasana kekeluargaan, dan tentunya menanyakan bagaimana kebiasaan anak tersebut eh, selama di rumah, sehingga saya dapat mengambil langkah yang tepat seperti itu Bu. Wow, sepertinya menarik sekali Bu ya. Jadi nantinya Bu Tini akan buat settingan kelasnya ada pajangan yang menarik APE beragam, lalu kemudian pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya anak, lalu kemudian harus berkomunikasi dengan ibu anak tersebut. Nah, sehubungan dengan lingkungan belajar yang nyaman tadi itu, sehingga bisa akrab dengan temannya. Kira-kira apa yang akan Ibu Tini terapkan? Oh iya Bu, sepertinya saya juga akan menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional di kelas saya Bu, baik dengan yang terintegrasi dengan kegiatan belajar maupun dengan penciptaan iklim dan budaya positif Bu. Oh iya, iya. Baik. Nah, kalau untuk langkah-langkah ini untuk menerapkan PSE dan iklim budaya positif itu, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu Tini akan lakukan? Oh, untuk itu saya akan mencoba melakukan penguatan KSE dari PSE itu Bu, terutama pada diri saya dan tentunya buat anak didik saya juga dengan membuat papan emoji,
adapun juga segitiga restitusi, dan bahkan mungkin saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, Bu. Oke. Nah, setelah beberapa hal yang telah Bu Tini lakukan, kira-kira yang mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Yang pertama, mungkin saya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dengan membuat hiasan kelas itu yang lebih menarik, kemudian menyiapkan alat peraga edukatif itu, terutama yang mungkin disenangi oleh si anak tadi, Arka tadi, Bu. Salut Bu ya. Saya salut dengan cara Bu Tini tadi ini. Rencana Bu Tini ini sangat mantap. Semoga bisa terrealisasi dengan baik ya Bu. Nah, kira-kira dalam melakukan rencana ini, siapa yang bisa Ibu Tini libatkan? Saya nantinya insya Allah sepertinya akan melibatkan anak pastinya, tapi juga orang tuanya ya. Dan jika memungkinkan akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu, seperti itu. Betul sekali Bu. Nah, untuk melibatkan apa ya yang semacam ini semua bisa Ibu Tini libatkan selama itu bersifat positif. Nah, selanjutnya kapan kira-kira Ibu Tini akan mulai rencana ini? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin besok saya sudah akan memulai membeli bahan-bahan, menyiapkannya untuk pajangan kelas, dan setelah selesai saya akan segera memajang. Lalu kemudian insya Allah 3 hari ke depannya saya sudah akan mencoba melakukan komunikasi empat mata nih dengan ibunya si Arka, melalui pendekatan PSA itu juga, dan juga pada Arka itu, Bu. Oh iya ya, seperti itu Bu ya. Jadi dari apa yang dilaksanakan nanti, bagaimana nih kira-kira tindak lanjutnya? Maksudnya setelah rencana ini dilaksanakan, bagaimana nih tindak lanjutnya Bu Tini? Mungkin tindak lanjutnya seperti ini ya. Saya akan membuat catatan terkait kemajuan anak tersebut. Nanti seperti apa yang sudah dicapai, apakah masih harus ditingkatkan, dan capaiannya dalam beberapa minggu itu seperti apa, misalnya. Dan nanti apa yang saya harus lakukan untuk menunjukkan hasil yang maksimal. Paling tidak anak tersebut benar-benar sudah mandiri lah, Bu. Oh, bagus sekali. Nah, untuk hari ini bisa mungkin Bu Tini ceritakan apa yang Bu Tini dapatkan di sesi bincang-bincang kita siang ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, luar biasa sekali, Bu. Saya bisa menemukan solusinya berkat bantuan ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya. Bisa saya ajak sharing, dan akhirnya saya merasa lega sekali bisa menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Dan berharap ini bisa berhasil membuat anak Arka ini betul-betul bisa mandiri tanpa ibunya lagi di sekolah, seperti itu, Bu. Ya Allah, baik. Semoga sukses dan sehat selalu, Bu ya. Jadi baik untuk bincang-bincang kita kali ini karena Bu Tini sudah menemukan solusi. Kita tutup saja Bu ya, kita akhiri. Dan ditunggu perkembangan selanjutnya Bu ya. Jadi nanti kalau masih ada yang akan Ibu diskusikan, nanti kita bertemu berbincang-bincang di lain waktu. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan ada kekurangan, ada kesalahan. Jadi untuk ini kita tutup saja Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, pertama saya aminkan dulu ya, Bu, doanya Ibu. Terima kasih banyak, Bu, dan berharap sekali itu bisa terlaksana. Saya juga doakan Ibu sehat dan sukses selalu, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu.
Eh, saya juga minta maaf kalau mungkin tadi ada salah kata. Saya ikut mengakhiri ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sarma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri. Bagaimana kabarnya nih pagi ini, sehat selalu ya? Alhamdulillah Bu, sehat, baik. Oh iya, nih pagi ini nih kita ngobrol nih, kayaknya ada yang penting banget ya Bu. Iya Bu, ini begini ceritanya. Saya kan punya permasalahan. Kebetulan di anak murid saya itu ada yang setiap hari Rabu, si anak ini tidak pernah atau tidak masuk pembelajaran di salah satu mata pelajaran. Ini berdasarkan laporan dari guru bidang studinya Bu. Ya, 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 baik Bu Sharma. Maaf nih, kalau boleh tahu ya, anak tersebut tidak masuk pada saat pembelajaran Ibu nih. Eh, jadi harapan Ibu ke depannya seperti apa ya Bu? Ya, kalau harapan saya Bu ya, karena si anak ini terutama di Mapel Mulok Bahasa Daerah, kan kebetulan di sekolah kami itu ada tambahan pelajaran mata pelajaran Mulok Bahasa Daerah Bu ya. Jadi harapan saya bisa menemukan solusi agar supaya anak murid saya ini bisa aktif kembali Bu mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Baik. Jadi harapan kedepannya anak Ibu bisa menemukan solusi, terus bagaimana anak ini bisa aktif lagi di kelasnya ya Bu, seperti itu ya Bu. Seperti itu Bu. Ah, oh iya. Jadi untuk kedepannya nih Bu, permasalahan tersebut eh, bisa Ibu jelaskan kira-kira ya penyebabnya apa? Nah, begini Bu, eh, berdasarkan laporan dari guru bidang studi, si anak ini misalnya alasannya sakit perut, dan begitu juga sama teman-temannya ketika dicari informasi atau dicari tahu, kalau itu alasannya sama Bu, sakit perut, yang pernah bahkan satu hari itu datang ke sekolah, tapi pulang lagi dan dia titip sama temannya, tolong ya sampaikan sama Sister Madana wali kelas kita kalau saya sakit perut. Jadi dia pulang Bu dan tidak balik-balik lagi ke sekolah. Seperti itu. Oh iya, jadi anaknya selalu alasan sakit perut sehingga tidak masuk belajar di bidang studi Ibu ya. Oh, kira-kira dari permasalahan tersebut solusi terbaiknya menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya akan ini Bu, mungkin akan mengadakan pemanggilan secara pribadi, secara personal untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi tentang saat ini. Kenapa bisa dia tidak ini mau mengikuti mata pelajaran terus di hari Rabu? Apakah memang ada tugas atau hafalan sehingga si anak ini melakukan hal seperti itu dengan alasan sakit perut terus. Oh iya, jadi Ibu akan melakukan pemanggilan ya, untuk mengetahui sebenarnya alasan apa begitu ya. Oh, selain itu mungkin ada solusi yang lain dari Bu Sarma, bisa dijelaskan? Kalau yang lainnya mungkin saya akan apa ya mengadakan pemanggilan dari orang tuanya Bu atau walinya, dan bisa juga ada semacam kunjungan rumah untuk menggali informasi atau mencari tahu latar belakang dari penyebab si anak ini kenapa sampai dia tidak mau masuk pembelajaran pada setiap hari Rabu gitu Bu. Oh iya, betul sekali ya langkah-langkah Ibu, dan itu juga
saya sangat setuju sekali. Eh, Lalu dari skala 1 sampai 10 ya, dari rentang ini kira-kira tujuan ibu eh, berada di skala berapa? Kalau untuk sekarang kira-kira ibu berada di skala berapa, dan apa harapan ibu ke depannya, mau di skala berapa? Kalau untuk sekarang ini Bu ya, saya merasa itu berada di skala 6 dan nantinya berharap meningkat menjadi skala 9 atau 10. Baik. Eh, jadi dari skala 9 atau 10 ini berharap anak ini sudah aktif ya, Bu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk kelas ya, Bu. Ya, seperti itu Bu. Kecuali kalau memang si anak ini betul-betul sakit, ya itu kan bisa dimaklumi. Iya, betul sekali ya, Bu. Kalau dari sini kekuatan apa yang kira-kira Ibu miliki? Kalau kekuatan yang saya miliki itu, saya memiliki keyakinan bahwa si anak ini bisa berubah, Bu. Saya akan memberikan motivasi kepada anak murid saya ini supaya bisa aktif kembali mengikuti pembelajaran, tidak pilih-pilih guru, tidak pilih-pilih mata pelajaran atau hari apa. Saya menginginkan anak ini supaya aktif setiap hari mengikuti pembelajaran di kelasnya, seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Jadi dari solusi tadi, kira-kira yang mana Ibu bisa terapkan? Eh, yang saya terapkan itu paling memanggil pemanggilan secara pribadi tadi itu Bu, untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi atau mengadakan pendekatan dengan lemah lembut, seperti itu Bu. Iya, jadi pendekatan ya, itu yang Ibu terapkan. Lalu untuk menghadapi permasalahan tentunya kan ada hambatan, tidak selamanya sesuatu itu berjalan mulus. Kira-kira seperti apa yang mungkin hambatan dihadapi nantinya, Bu? Kalau hambatannya Bu, seperti ini ya, karena si anak ini memang tertutup orangnya. Selain tertutup juga pemalu. Dan kayaknya itu ada rasa minder juga karena tahun lalu si anak ini tidak naik kelas. Jadi mungkin di pikirannya dia merasa dia yang paling tua di kelasnya. Jadi mungkin hal ini yang menjadi penyebabnya, seperti itu Bu. Oh iya Dan iya ya. juga Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut, tentu ibu nih membutuhkan dukungan kan, Eh, atau bantuan. Nah, siapa nih yang bisa dijadikan rekan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau untuk dukungan paling ya rekan sejawat, teman guru Bu ya, kepala sekolah, terutama juga orang tua atau wali dari anak murid tersebut tadi Bu. Oh begitu, jadi ibu butuh dukungan dari beberapa pihak ya. Dan itu betul sekali Bu, bahwa dukungan orang tua paling penting. Karena tanpa dukungan mereka kita hanya membina anak hanya berapa jam saja di sekolah, seperti itu Bu ya. Oh ya baik Bu ya, kira-kira rencana kedepannya yang akan ibu lakukan seperti apa Bu? Nah, kalau rencana kedepannya itu yang seperti tadi mengadakan pemanggilan secara personal untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi, serta untuk mencari latar belakang dari sikap anak ini tadi. Dan saya juga akan mengkomunikasikan dengan ini guru mata pelajaran atau guru bina studinya Bu. Kenapa sampai anak ini ketika hari Rabu dia tidak masuk pembelajaran? Oh iya, jadi itu ya yang rencana yang ibu sudah prioritaskan ya Bu ya. Ya, Jadi kira-kira untuk
waktunya memulai rencana itu kapan bisanya Bu ya? Kalau bisa secepatnya Bu. Kalau tidak ada halangan, insya Allah besok atau lusa. Karena kan laporan ini baru-baru juga. Eh, dan kebetulan besok sama lusa saya akan mengajar di kelas itu. Jadi secepatnya saya akan ini melakukan rencana ini. Baik Bu. Eh, dari rencana waktunya kapan yang Ibu jelaskan tadi, eh, tentu kan kita punya rencana keberhasilan nih. Nah, kira-kira untuk ukuran keberhasilannya nanti seperti apa nih Bu? Nah, kalau ukuran keberhasilannya yang seperti itu, Bu, anak ini, murid saya ini bisa aktif kembali mengikuti pembelajaran tanpa memilah-milah guru, tanpa memilah-milah mata pelajaran, ataupun hari apa. Jadi saya inginkan syarat ini aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, Bu, seperti itu. Ya, jadi itu Bu ya, jadi tidak lagi ada alasan sakit perut itu ya Bu. Ah, baik Bu. Jadi dari sini ya kesimpulannya, harapannya ke depan anak ini bisa aktif lagi seperti saat Ibu Syarma mengajar sebelum-sebelumnya. Berharap juga tidak ada lagi kendala ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Nah, baik. Dan bagaimana nih Bu? Setelah kita berbincang-bincang dari permasalahannya Ibu nih, apakah Ibu merasakan sudah ada solusinya nih? Ya Bu, namun sebelumnya ini kan ada tindak lanjutnya dulu Bu. Oh Jadi iya, tindak lanjutnya ya perlu juga ya Bu ya. Kira-kira apa nih ya, tindak lanjutnya Bu? nah kalau tindak lanjutnya itu Bu, ini saya akan mengadakan pemantauan atau saya akan memantau si anak ini dengan melihat absensinya. Jadi saya akan terus mengecek kehadirannya serta berkoordinasi juga dengan guru bidang studi tersebut, yang guru muluk itu tadi Bu loh, yang ini tidak si anak ini tidak mau masuk belajar ketika pelajaran muluk bahasa daerah di hari Rabu itu. Jadi saya akan memantau terus si anak ini meskipun secara perlahan-lahan tidak sampai skala 10 dulu itu Bu. Yang penting si anak ini sudah aktif dan sudah ada perubahan atau peningkatan. Iya. Oh seperti itu ya. Nah, insya Allah kedepannya seperti itu Bu. Nah ini nih yang solusinya jadi sudah ditemukan ya Bu ya. Ya, Solusi dari permasalahannya Ibu itu. ya, jadi saya alhamdulillah senang banget karena sudah menemukan solusi dari bincang-bincang dengan Ibu. Jadi saya sudah merasa lega karena yang tadinya saya ragu-ragu, saya khawatir langkah apa yang akan saya terapkan, bagaimana mengatasi permasalahan ini. Tapi dengan bincang-bincang dengan Ibu Tini, saya sangat senang sekali, merasa lega karena sudah menemukan solusinya, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama Bu, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega, saya juga ikut lega ya Bu. Bisa membantu Ibu menemukan solusi dari permasalahan. Ibu sudah mendapatkan pencerahan. Ikut senang mendengarnya Ibu. Jadi karena Ibu Syarma sudah menemukan solusinya, mungkin kita bisa akhiri dulu ya bincang-bincang kita kali ini Bu ya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan, dan tentunya ditunggu ya perkembangan selanjutnya ke depannya. Sangat menarik sekali Bu. Sampai jumpa lagi, insya Allah semoga sehat selalu ya Bu ya. Kita tutup sama-sama. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.